Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam kampus berdampak. Perkenalkan, nama saya Jeffrey Rizky Trianto, SPD MPD. Saya salah satu dosen di program studi pendidikan sejarah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen atau PDD UK TPT bidang pengajaran. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan sertifikasi dosen reguler gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Inovasi Pembelajaran Sejarah Sosial Budaya dengan kode mata kuliah KPS 1885. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dan termasuk ke dalam rumpun mata kuliah wajib kelompok riset Social Culture History and Education yang wajib ditempuh oleh mahasiswa pada semester 6. Mata kuliah Inovasi Pembelajaran Sejarah Sosial Budaya dilaksanakan secara tatap muka selama 16 pertemuan sesuai dengan kalender akademik yang sudah ditentukan. Kemampuan yang diharapkan setelah mahasiswa menempuh mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengeksplorasi keunggulan potensi sejarah sosial budaya yang ada di lingkungannya. Mata kuliah ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis inovasi dalam pembelajaran sosial budaya, baik di tingkat lokal dan nasional, sehingga mahasiswa dapat memiliki kreativitas, dapat mengembangkan inovasi pembelajaran sejarah yang berbasis nilai-nilai luhur budaya bangsa. Kami menerapkan kurikulum Outcome Based Education atau OBE di dalam sistem perkuliahan. Kami mengintegrasikan sistem perkuliahan dengan Learning Management System atau MMP-UNED. Mahasiswa dapat mengunduh perangkat pembelajaran seperti RPS, silabus, kontrak perkuliahan, materi pembelajaran, LKM, RTM, serta mengumpulkan tugas pada MMP Universitas Jember. Metode pembelajaran yang dilaksanakan dalam mata kuliah Inovasi Pembelajaran Sejarah Sosial Budaya yaitu dengan pendekatan Student-Centered Learning yang mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dalam memahami konsep dasar inovasi pembelajaran sosial budaya selama proses perkuliahan. Untuk mendorong keaktifan mahasiswa tersebut, mata kuliah ini mengkombinasikan beberapa metode pembelajaran seperti ceramah, partisipatif, diskusi tanya jawab, studi kasus, presentasi, dan juga project based learning. Capaian pembelajaran lulusan program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini ada 3, yaitu CPL 01 menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. CPL 05 mahasiswa mampu menyelesaikan masalah dalam bidang pendidikan dan sejarah. CPL 07 menguasai teknik penelitian pendidikan dan sejarah. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang mendukung CPL dari mata kuliah ini terdiri dari CPMK 1 menganalisis konsep-konsep dasar inovasi pembelajaran sosial, budaya, dan pendidikan. CPMK 2 membuat tulisan sejarah dengan prinsip inovasi dan kreativitas dalam mengembangkan potensi-potensi sosial budaya. Dan CPMK 03 memilih salah satu tugas hasil telaah terbaik untuk dikaji secara bersama-sama melalui diskusi dan presentasi. CPMK 01 terdiri dari 8 sub CPMK, CPMK 02 terdiri dari 1 sub CPMK, dan CPMK 03 terdiri dari sub CPMK. Materi pembelajaran mata kuliah Inovasi Pembelajaran Sosial Budaya terdiri dari 11 materi pokok. Pertama, konsep dasar inovasi pembelajaran sosial budaya. Kedua, seni sebagai suatu inovasi dalam pembelajaran sosial budaya. 3. Inovasi pembelajaran sosial budaya berbasis cerita rakyat. 4. Menumbuhkan inovasi dalam kearifan lokal. 5. Strategi budaya melalui potensi sosial budaya. 6. Integrasi sosial budaya dan industri kreatif. Materi yang ketujuh, integrasi seni, tradisi, dan ritual dalam konteks sosial budaya. 8. Ritual berbasis budaya bahari. 9.
struktur dan kultur kerangka transformasi budaya. 10. Model optimalisasi potensi sejarah sosial budaya. Dan yang terakhir 11. Inovasi pembelajaran sosial budaya dalam pembelajaran sosiodrama. Adapun proses penilaian dan kelulusan dari mata kuliah inovasi pembelajaran sosial budaya berdasarkan ketercapaian pada CPL dan CPMK yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Berikut adalah proses penilaiannya. CPMK 01 jenis asesmen menggunakan penilaian kelompok dan partisipatif. Medianya menggunakan RTM. Bobot presentasi penilaiannya 30% dan komponen atau metode penilaiannya menggunakan studi kasus dan presentasi. CPMK 02 jenis asesmen menggunakan penilaian proyek. Media yang digunakan adalah RTM, sedangkan presentasi adalah 50% dan komponen metode penilaian dengan membuat tulisan sejarah. CPMK yang terakhir, CPMK 03 menggunakan jenis asesmen penilaian sikap dan keaktifan. Media yang digunakan adalah lembar kerja mahasiswa atau LKM. Persentase penilaiannya 20% dan komponen metode penilaiannya menggunakan diskusi melalui lembar kerja mahasiswa. Kriteria rubrik penilaian yang saya gunakan untuk menilai kelulusan mahasiswa pada mata kuliah ini. Nilai A, mahasiswa mendapat nilai 80 sampai dengan 100, nilai AB 75 sampai dengan 79, nilai B 70 sampai dengan 74, nilai BC 65 sampai 69, nilai C 60 sampai dengan 64, nilai CD 55 sampai 59, nilai D 50 sampai dengan 54, nilai DE 45 sampai dengan 49, dan yang terakhir nilai E ialah 0 sampai dengan 44. Selain proses penilaian yang sudah saya sebutkan di atas, kami juga mengintegrasikan ketercapaian CPL dan CPMK melalui SIPALU atau Sistem Capaian Pembelajaran Lulusan Universitas Jember. Demikian penjelasan saya tentang mata kuliah inovasi pembelajaran sejarah yang saya ampuh. Untuk berikutnya yaitu pelaksanaan proses perkuliahan yang dilaksanakan secara tatap muka. Selamat menyaksikan, salam kampus berdampak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar pada hari ini anak-anak? Baik, Pak. Baik ya, sehat semua ya? Sehat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dapat melaksanakan pertemuan dan juga perkuliahan tatap muka yang kelima. Saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian, alangkah baiknya sebelum kita mulai materi kita awali dulu dengan berdoa. Silakan koordinator kelas Mas Bintang dipimpin untuk berdoa. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Oke, baik, terima kasih Mas Bintang. Baik, saudara-saudara sekalian, masih semangatkah untuk hari ini belajar? Semangat ya? Oke, baik, untuk menambah semangat Anda pada pagi hari ini, pada pertemuan yang kelima ini, saya ingin menanyakan motivasi Anda pada pagi hari ini ya, agar Anda semakin bersemangat pada perkuliahan mata kuliah inovasi pembelajaran sosial budaya. Silakan, siapa yang pada hari ini ingin menyampaikan motivasinya? Saya, Pak. Ya, oke, baik, silakan Mas Bintang. Jadi untuk menambah motivasi kita dalam pembelajaran ini, saya ada sedikit, yakni pendidikan adalah hal yang paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan saya dapat mengubah dunia. Wah, keren sekali. Kita beri aplaus. Kata-kata motivasi dari teman Anda yang sangat luar biasa sekali ya. Bahwasanya pendidikan itu bisa mengubah dunia. Pendidikan itu bisa
menciptakan peradaban yang baru. Teman-teman sekalian masih ingin menjadi guru atau tidak? Masih ya. Nah, semuanya di sini insya Allah akan menjadi guru-guru yang profesional. Maka dari itu dengan pendidikan Anda, ya teman-teman sekalian bisa merubah peradaban bangsa, bisa memajukan peradaban bangsa dengan mendidik anak-anak yang ada di sekolah beserta ibu Anda ya, menjadi mahasiswa, menjadi siswa, menjadi peserta didik yang betul-betul diharapkan sesuai dengan bangsa dan negara. Baik saudara-saudara sekalian, pada hari ini di pertemuan kelima kita akan mempelajari materi berikutnya, yaitu tentang inovasi pembelajaran berbasis kearifan lokal. Sebelum itu masih ada yang ingat pada materi pertemuan keempat kita membahas apa, teman-teman sekalian? Pak. Ya, oke, silakan. Jadi materi yang kita pelajari sebelumnya itu adalah inovasi pembelajaran sosial budaya berbasis cerita. Ya, oke, betul sekali. Jadi sangat luar biasa sekali ya. Masih ingat pertemuan yang keempat ya Pak kemarin ya. Jadi kita kemarin membahas peristiwa atau sejarah dalam konteks berbasis cerita ya. Untuk hari ini pada pertemuan yang kelima, teman-teman sekalian, kita akan membahas khusus tentang inovasi pembelajaran berbasis kearifan lokal. Saya lanjutkan. Sebelum kita masuk ke materi, seperti biasa, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan peserta didik dapat menganalisis nilai-nilai kearifan lokal yang ada di lingkungan Anda, yang ada di lingkungan peserta didik, sehingga ini nanti bisa dijadikan sebuah inovasi pembelajaran yang berbasis dari nilai-nilai budaya. Itu tujuan pembelajaran pada materi ini, saudara-saudara sekalian, sebenarnya mengharapkan Anda semua bisa mengeksplor lebih lanjut hal-hal yang positif, terutama terkait dengan budaya-budaya yang ada di sekitar Anda. Inilah yang kemudian nanti diangkat di dalam proses pembelajaran. Ya, jadi tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini demikian. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, saya sampaikan dulu terkait dengan materi pembelajaran yang akan kita pelajari, ya, yaitu pertama hakikat kearifan lokal. Kita akan mempelajari ya definisinya seperti apa, kemudian juga pandangan dari beberapa ahli tentang local wisdom atau kearifan lokal ini. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari manfaat pembelajaran berbasis kearifan lokal. Kemudian yang ketiga kita akan mempelajari model pembelajaran berbasis kearifan lokal, dan yang terakhir kita juga akan berbicara tentang tantangan dan solusinya seperti apa. Jadi kurang lebih ada 4 materi yang kita akan pelajari pada pagi hari ini. Siap ya? Siap. Siap ya? Kurang semangat siap? Siap. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Nah, ini sebelum sampai ke materi utama, saya ingin menanyakan kepada Anda semua. Ini sepertinya juga sudah sering Anda dengar, ya, teman-teman juga sudah sering melihat di televisi, di media tentang namanya local wisdom. Sering mendengar atau tidak, teman-teman, tentang local wisdom? Sering ya. Nah, terutama televisi yang menyampaikan, memberikan tentang budaya, pasti akan menyebut namanya local wisdom. Jadi saya ingin bertanya terlebih dahulu, yang dikatakan local wisdom itu apa? Silakan, siapa yang ingin menyampaikan pendapatnya atau argumentasinya? Pak. Ya, oke, silakan Mbak Fiora ya. Silakan. Baik, local wisdom atau kearifan lokal merupakan pandangan suatu masyarakat di wilayah tertentu mengenai lingkungan alam tempat mereka tinggal. Ya, tentang pandangan hidup ya, sekelompok orang, sekelompok masyarakat ya, di suatu tempat ya, dan itu menyangkut nilai-nilai, norma ya, pengetahuan dan seterusnya. Itu yang disampaikan oleh Mbak Fiora. Sepakat semua ya, betul ya jawabannya ya? Ya. Oke, baik. Jadi coba kita lihat jawaban dari Mbak Fiora sudah sesuai atau tidak. Nah, saya rasa sudah sesuai, sudah betul ya apa yang disampaikan oleh Mbak Fiora, bahwasanya yang dikatakan sebagai local wisdom atau kearifan lokal itu adalah
suatu bentuk pengetahuan asli ya, di dalam masyarakat yang berasal dari nilai-nilai luhur budaya masyarakat setempat, dan itu semuanya akan mengatur tatanan masyarakat. Jadi yang namanya local wisdom pasti di dalamnya syarat akan nilai, syarat akan norma, dan biasanya ya, kearifan lokal itu akan mengatur tatanan kehidupan bermasyarakat di mana nilai-nilai kearifan lokal itu tinggal. Dan juga masyarakat penduduknya juga akan menjaga eksistensinya agar nilai-nilai kearifan lokal tersebut bisa berlangsung dari generasi satu ke generasi berikutnya. Paham dari sini, saudara-saudara sekalian, teman-teman sekalian? Paham ya? Mudah untuk dimengerti ya. Kearifan lokal ya, kearifan lokal itu punya karakteristik. Karakteristik dari kearifan lokal setidaknya ada 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau kita bicara lokal di lokal Indonesia punya 4 karakteristik yang itu berbeda dengan konsep ataupun teori lainnya. Yang pertama, saudara-saudara sekalian, kearifan lokal mengandung nilai-nilai kebajikan yang mengajarkan etika dan moral. Kira-kira kalau saya menyatakan ya, kearifan lokal itu mengandung nilai etika dan moral, betul atau tidak? Betul ya? Iya, betul. Di setiap tradisi misalkan ada yang dari Bondowoso, tidak ada. Di Bondowoso itu ada yang namanya salah satu tradisi yaitu Sino Ulu, ya. Ataupun di Banyuwangi Kebuwa, di Bromo Kasodo, ya, Kasada, dan beberapa tradisi lainnya. Pasti berkaitan dengan nilai etika dan juga moral, ya, saudara-saudara semua. Pasti di dalamnya erat sekali dengan namanya etika dan moral. Di sana pasti akan mengajarkan yang namanya etika, bagaimana saudara-saudara sekalian beretika di dalam tatanan kehidupan sosial dan masyarakat. Itu diatur. Sedangkan di di peraturan ya undang-undang yang tertulis belum tentu itu ada. Karena biasanya berkaitan dengan nilai kebajikan ini tidak dituangkan di dalam dokumen. Ya, harus kita pahami sehingga bisa menginternalisasikan nilai-nilai. Yang kedua, kearifan lokal mengajarkan kecintaan pada alam dan keberlanjutan lingkungan. Betul atau tidak? Betul ya? Ya, oke. Kearifan lokal itu mengajarkan kita cinta pada alam, pada lingkungan. Ya, misalkan di dalam tradisi Sino Ulu, di sana pacaran bersih desa, ada ojung ya, dan seterusnya. Salah satunya juga ada makna, ada nilai-nilai ya di dalamnya yang itu juga mengajarkan kepada lingkungan. Kecintaan kita terhadap desa itu seperti apa? Ya, kecintaan kita terhadap kebersihan desa itu seperti apa? Menjaga nilai-nilai desa itu seperti apa? Oke, gitu ya. Nah, saya lanjutkan. Yang pertama, merefleksikan nilai-nilai budaya. Tentu pasti nomor 1 seperti yang saya katakan sebelumnya adalah nilai merefleksikan, mencerminkan nilai yang ada di budaya dalam konteks pendidikan, dalam konteks pembelajaran. Ya. Kemudian yang kedua, berperan serta dalam membentuk karakter bangsa. Ini juga sangat penting. Kenapa? Ini mengajarkan nanti nilai-nilai ataupun juga tradisi ini kepada peserta didik, karena salah satunya adalah membentuk peradaban bangsa, karakter bangsa. Kalau Anda mengecek di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di sana jelas pendidikan itu berfungsi untuk membentuk peradaban bangsa. Ya, nah, disinilah fungsinya kebudayaan di dalam pendidikan. Nanti ada yang namanya pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat itu salah satu manifestasinya adalah punya kekasan khusus sesuai dengan sosial, budaya, ya, agama dan seterusnya menurut tempat-tempat masing-masing. Jadi sesuai dengan kekasan tempat masing-masing. Gitu ya. Ya. Kemudian yang ketiga, saudara-saudara sekalian, berkontribusi menciptakan identitas bangsa. Nah, ini ya, dengan tradisi itu kenapa kemudian orang-orang asing bule ya dari luar negeri itu banyak berkunjung ke Indonesia, misalkan ke Bali ya, Sulawesi, Jawa dan seterusnya. Karena kita punya identitas bangsa. Identitas bangsa Indonesia ini bisa dilihat dari tradisinya, dari kearifan lokalnya. Oh, kita punya lokal wisdom yang namanya gotong royong misalnya.
kita punya namanya tradisi kebun-kebunan yang tidak ada di Laos, tidak ada di Amerika, ya, karena ini identitas kita. Batik, gitu ya, itu identitas kita, ya. Untuk menambah pemahaman saudara-saudara sekalian, saya minta ini kemudian membentuk kelompok, saudara-saudara sekalian, teman-teman semuanya di sini membentuk kelompok, ya. Bisa menjadi 4 kelompok, nanti hanya 3, berarti ada yang 4. Yang pertama kita akan membahas atau akan mengkaji, nanti Anda dengan kelompok Anda diskusikan tentang tradisi petik manten, petik laut, bukan ada Simabulu, ya. Kemudian ada juga upacara kasada, ada kebutuhan juga ada tari labakan, ya. Nah, jadi ini yang akan Anda diskusikan di dalam satu kelompok. Kemudian saya minta saudara-saudara sekalian nanti menyampaikan hasil diskusi dengan kelompoknya lewat presentasi. Bisa dimengerti? Bisa. Oke. Silakan saudara-saudara sekalian unduh lembar kerja mahasiswa yang ada di MMP, yang ada di sistem. Di sana sudah saya sediakan untuk LKM-nya. Anda silakan diskusikan. Ya, oke, silakan kemudian untuk membentuk kelompok. Dan yang sulit tidak ada yang bisa, ya. Kelompok ini bagaimana, ada yang ditanyakan? Bisa? Semua, ya. Diskusikan. Ya, oke, baik teman-teman sekalian, saya rasa waktu untuk berdiskusi sudah selesai, ya. Sudah kurang lebih 15 menit untuk berdiskusi. Untuk selanjutnya, Ibu silakan mendiskusikan, Anda menyampaikan hasil diskusinya dari berdiskusi kecil di kelompok, ya, sampaikan di depan dengan presentasi. Silakan siapa dari beberapa kelompok yang sudah terbentuk ini yang ingin menyampaikan hasil diskusinya bersama teman-teman kelompoknya, silakan. Saya Pak. Ya, oke. Dari kelompok 1. Dari kelompok 1, Mbak Fioren dan kawan-kawan, silakan. Mbak Fioren dan kawan-kawan membahas tentang tradisi Tari Labaku, ya, ini ya, teman Tari Labaku. Ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Saya hormati Bapak Jeffrey selaku dosen pengampu. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai salah satu kearifan lokal yang kelompok kami pilih dan juga belajar tentang tari Labaku. Jadi tari Labaku itu merupakan salah satu tari tradisional yang menggambarkan kondisi kehidupan petani tembakau yang ada di daerah Jember, Jawa Timur. Nah, tari Labaku ini biasanya dipentaskan oleh beberapa penari perempuan yang dalam gerak-geriknya itu atau tariannya itu biasanya menggambarkan kehidupan petani tembakau ketika ia sedang beraktivitas di ladang atau di perkebunan. Nah, untuk kostumnya sendiri, penari tari Labaku ini menggunakan kostum yang menggambarkan daun dari tembakau itu tadi. Nah, selain itu, karena keeksistensiannya, tari Labaku ini sampai saat ini termasuk ke dalam salah satu tari tradisional yang menjadi ikon dari kota Jember. Nah, dan juga tari Labaku ini pada awalnya terbentuk atas dasar keinginan dari Bapak Bupati Jember, tepatnya pada tahun 1985, yaitu dari Bapak Suryadi Setiawan. Nah, pada saat itu Bapak Suryadi ini menginginkan Jember ini memiliki tarian yang dapat menggambarkan kabupaten yang ada di Jember. Nah, kemudian tari Labaku inilah yang dapat dijadikan sebagai identitas dari budaya Jember. Oke, silakan Pak. Baik, izin bertanya. Perkenalkan, saya salah satu Ibu dari kelompok 4. Bagaimana menurut kelompok tentang nilai-nilai kearifan lokal dari tari Labaku? Baik, izin jawab ya. Tari Labaku ini memiliki nilai simbolik yang kuat sebagai cerminan ketangguhan perempuan di Jember. Gerak tari yang ditampilkan ini menggambarkan kerja keras, ketelatenan, dan kontribusi yang signifikan perempuan dalam mendukung ketahanan ekonomi keluarga
Ya, oke, baik, terima kasih kelompok sudah menyampaikan hasil diskusinya tentang hal tabaku. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok. Jadi silakan kelompok kembali ke tempat. Baik, saudara-saudara sekalian, apa yang sudah disampaikan kelompok tentang tari labaku, saya rasa sudah dengar, gitu ya. Saya perkuat dan saya pertegas kembali apa yang disampaikan kelompok, bahwasanya tari labaku itu adalah simbol ya, tari yang bukan hanya sekedar tari biasa, tapi itu menjadi identitas yaitu Kabupaten Jember, karena Kabupaten Jember terkenal dengan tembakunya yang sudah diekspor sampai ke mancanegara, bahkan sampai ke Jerman. Kesimpulan pembelajaran berbasis kearifan lokal sangat penting untuk diterapkan dulu di dalam pembelajaran yang bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan dan juga pemahaman serta sebagai media yang sangat penting ya, sebagai media untuk penanaman rasa cinta terhadap kearifan lokal yang ada di daerah. Penanaman karakter positif sesuai nilai luhur kearifan lokal serta ya, tradisi tadi akan membekali siswa untuk menghadapi segala permasalahan yang ada di luar sekolah. Jadi kesimpulan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah sebagai bisa dipahami saudara-saudara sekalian? Bisa. Ya, oke, baik, terima kasih. Baik, teman-teman sekalian, sebelum pertemuan ini berakhir, saya ingin menyampaikan bahwasanya ada tugas untuk pertemuan minggu depan, ya, pertemuan yang kedua. Silakan saudara-saudara sekalian semuanya membaca tentang materi industri kreatif yang dalam konteks sosial budaya, ya, industri kreatif dalam konteks sosial budaya. Silakan dipelajari, kemudian kita akan diskusikan bersama-sama di pertemuan berikutnya. Begitu ya, teman-teman ya. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Baik, terima kasih semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.